Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Minggu Advent yang kedua. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah dan semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Bagi saudara-saudari yang hari ini sedang sakit atau dalam situasi yang sulit, semoga Tuhan memberikan terang rahmat-Nya, memberikan kekuatan dan peneguhan serta pemulihan dari sakit penyakit Anda dan juga dalam pergumulan hidup Anda. Saudara, hari ini kita diajak pada hari Minggu Advent yang kedua untuk mempersiapkan hati bagi Tuhan yang datang. Mari kita bersama menyimak firman Tuhan yang penuh makna ini. Bacaan pertama dari kitab Baruk pasal 5 ayat 1 sampai 9 mengandung pesan harapan dan sukacita bagi umat Israel yang sedang dalam pembuangan. Nabi Baruk menyerukan, tanggalkanlah pakaian duka cita dan kenakanlah pakaian kemuliaan yang datang dari Allah. Baruk mengingatkan bahwa Allah tidak pernah melupakan umatnya. Ia akan menuntun mereka kembali ke tanah yang dijanjikannya, meluruskan jalan, dan meratakan gunung-gunung yang menghalangi. Harapan ini juga relevan bagi kita saat ini. Tuhan mengundang kita untuk meninggalkan dosa, untuk menanggalkan rasa putus asa, dan mengenakan harapan baru dalam Kristus. Dalam surat Paulus kepada jemaat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita mendengar doa Paulus yang begitu hangat dan penuh kasih. Aku selalu berdoa dengan sukacita untuk kamu semua. Paulus bersyukur atas iman jemaat Filipi yang terus bertumbuh. Ia percaya bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan baik dalam diri mereka akan menyelesaikannya sampai akhir. Pesan ini sangat relevan bagi kita yang sedang berada di perjalanan rohani. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang kita merasa jauh dari Tuhan atau tidak cukup baik. Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa iman adalah sebuah proses. Kita hanya perlu menyerahkan diri dan percaya padanya. Paulus juga mendorong kita untuk hidup suci dan berbuah kasih. Masa Advent adalah saat untuk bertanya, apakah hidup kita sudah mencerminkan kasih Kristus? Saudara, dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6, kita diperkenalkan kepada Yohanes Pembaptis, suara yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes dipanggil untuk mempersiapkan hati orang-orang agar siap menyambut Sang Mesias. Ia menyuruhkan pertobatan sebagai cara untuk meluruskan jalan yang berliku dan meratakan bukit yang terjal. Pesan Yohanes sangat jelas. Pertobatan adalah langkah pertama dalam mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan. Pertobatan berarti mengubah arah hidup kita yang salah, meninggalkan dosa, dan kembali ke jalan Allah. Hari ini, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apa yang perlu kita ubah dalam hidup agar kita lebih dekat dengan Tuhan. Yohanes juga mengingatkan bahwa keselamatan Allah adalah untuk semua orang. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Artinya misi kita bukan hanya mempersiapkan diri, tetapi juga membantu orang lain untuk mengenal kasih dan keselamatan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Minggu Advent kedua mengundang kita untuk mempersiapkan hati. Bukan dengan kepanikan, tetapi dengan pertobatan, doa, dan kasih. Seperti yang dikatakan Nabi Baruk, tanggalkanlah pakaian duka cita
dan kenakanlah pakaian kemuliaan. Biarkan Tuhan meratakan jalan hidup kita dan meluruskan segala yang bengkok dalam diri kita. Praktisnya, kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Luangkan waktu untuk berdoa setiap hari. Berdoa lebih lagi dan lebih lagi. Yang kedua, periksa hati dan lakukan sakramen tobat. Masa Advent ini kesempatan untuk kita menerima sakramen tobat, pengakuan dosa, supaya hati kita bersih dan layak untuk merayakan hari kelahiran Tuhan. Dan yang ketiga adalah perbuatan kasih. Lakukan perbuatan kasih kepada orang yang membutuhkan. Di masa Advent ini kita dibagikan aksi Natal. Amplop aksi Natal itu juga salah satu bentuk untuk membantu karya pelayanan kasih. Tapi kita sebagai pribadi juga dapat melakukannya dalam inisiatif pribadi maupun kelompok. Dalam kehidupan kita, dalam membantu, meringankan beban saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Dengan cara ini kita tidak hanya mempersiapkan diri, tetapi juga menjadi saksi kasih Tuhan bagi dunia. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya video ini memberkati Anda. Jangan lupa untuk like, share, subscribe ya, untuk mendukung karya pelayanan ini. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Ya Tuhan, bantulah kami mempersiapkan hati di masa Advent ini. Berilah kami keberanian untuk bertobat, kekuatan untuk mengasihi dan iman untuk menantikan kedatangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudaraku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.